Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance. Bank-bank besar, pertama ada BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh ARTO, kedelapan BTPS, kesembilan NISP. Langsung saja ke saham pertama, ada BBNI yang ditutup di harga 9.075, terkoreksi 0,27%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke technical. Secara technical BBNI wajar. Kalaupun ada koreksi memang sepertinya minggu ini belum ada tarikan yang cukup kuat. Karena mungkin bukan sektornya yang minggu ini yang ditarik ya. Karena sektor-sektor lain, komoditas dan lainnya. Jadi untuk BBNI ya yang penting berada di atas 9.000 tuh masih oke dengan target kenaikannya. Kalau ini benar terkonfirmasi nanti breakout minggu depan 9.200 minor resisten. Ini targetnya 9.500 9.600 ini. Berpeluang ke atas nggak? Masih berpeluang. Itu ya untuk BBNI yang penting ya. Minggu depan nggak jebol 9.000. Kalau jebol lemah, potensi bisa turun malah ke 8.700. Jadi kalau mau bagus memang minggu depan harus langsung tembus 9.200 9.300-nya untuk BBNI. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya ada BMRI yang ditutup terkoreksi 2,83% ke harga 5.150. Kalau dilihat dari transaksi asing malah net sell. Kalau di broker sebenarnya BMRI di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya BMRI malah false break ya. Tapi apakah ini benar-benar turun ya, lihat minggu depan. Bisa jadi kalau minggu depan open gap up langsung jebol lagi 5.300-nya bagus. Dan tetap masih sama gambarannya. Yang penting BMRI jangan turun dari 5.000. Memang harga-harga nanggung beli harga-harga sekarang itu ya. Jadi seperti itu aja untuk BMRI. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, candlenya kurang bagus ya. Volumenya besar tapi candle hammer terbalik. Tapi lihat historinya seperti apa. Kalau lagi uptrend dia mau bentuk candle hammer terbalik. Nah ini nggak masalah nih. Nih kan lihat hammer terbalik terus naik. Ya yang penting yang itu kuncinya tetap jangan jebol dulu 4.990 atau 5.000-nya itu untuk BMRI. Jadi mungkin juga ada yang profit taking hari ini ya. Karena mungkin beli di 5.100, dapat di 5.300, dapat 4%, dia profit taking ya. Itu biasa lah ya, nggak bisa kita kendalikan. Jadi untuk BMRI tunggu balik lagi ke atas 5.200, 5.300-nya ini menarik lagi dia. Ya tetap akan all time high. Peluang besar nggak? Iya bisa jadi ini cuman swing low dan naik lagi. Tinggal pokoknya minggu depan tuh harus rebound. Nggak bisa lagi turun atau minimal konsolidasi. Tapi konsolidasinya nggak membentuk lower low, lower high. Kira-kira konsolidasinya tuh seimbang atau higher high, higher low. Seperti itu untuk BMRI. Langsung saja ke saham selanjutnya ada BBRI yang ditutup di 5.375 terkoreksi 0,92%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya BBRI diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya BBRI jebol juga setelah dia membentuk lower high 2 minggu yang lalu di 5.550 dan turun. Tapi apakah ini pasti belum konfirmasi. Ya memang jebol tapi ya masih bisa ditoleransi lah ya. Jebolnya kan cuma 25 poin. Jadi nggak nyampe 1% jebol support ya. Masih bisa di hold. Kita lihat besok Senin kalau dia balik lagi ke 5.400 itu bagus ya. Untuk BBRI lihat hari Senin kalau dia balik ke 5.400, kalau mau spekulasi buy ya silahkan seperti itu. Untuk BBRI kalau dilihat dari time frame weekly-nya buangannya juga cukup besar, tapi ya kalau menurut saya, pandangan saya ini konsolidasi biasa. Konfirmasinya minggu depan. Bertahan nggak? Balik nggak dia ke 5.400 untuk BBRI? Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di 9.025 terkoreksi 0,55%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya BBCA ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BBCA lagi konsol juga ya. Malah BCA bagus ya. Dari BBNI turun, BMRI turun, BBRI turun, BBCA bertahan. Bisa jadi Senin tiba-tiba sentimen bagus, open gap up langsung BBCA ya. Jadi BBCA masih sama gambarannya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, doji dan volume juga cukup meningkat di area support, nggak jebol support.
aman, mestinya minggu depan lanjut bisa rebound ya. Targetnya masih sama, all time high-nya di bulan Juli, semoga tercapai. Itu aja ya. Dan yang paling penting, BBCA minggu depan nggak turun di bawah 8.900 untuk BBCA. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup di 1310, terkoreksi 0,75%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau di broker semuanya, BBTN di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBTN sabar aja, tunggu aja momentumnya. Minggu depan ya, tetap pandangan saya rebound. Ya minggu ini nggak mampu, minggu depan. Ya gitu-gitu aja. Ya, yang penting kita udah tahu di mana harus stop loss kalau misalnya gagal. Yang jebol support nih kan nggak jebol. Dan terlihat juga BBTN itu masih mempertahankan EMA 20-nya, garis merah ini. EMA 20 juga di atas EMA 60, EMA terbesarnya, dan cross ke atas. EMA CD memang dead cross, tapi nggak masalah harusnya ya, karena masih di perbatasan atas garis nol. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, tuh koreksi, ini buying power. Minggu depan sih tembus 1350-nya, tembus sih, siap-siap 1400-1450 BBTN. Seperti itu untuk BBTN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup di 3120, terkoreksi 0,31%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker sebenarnya, BDMN di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BDMN kondisi seperti ini, hammer terbalik di area resisten, tapi karena market masih bagus, volume juga bagus, kondisi seperti ini pakai aja support minornya 3000 ya, 3040 itu ya, itu area wah kemarin harusnya beli ya. Pas dia di 3040 tuh bisa profit taking di 3200 hari ini harusnya ya. Tapi ya memang seperti itu, kadang kita nggak bisa juga melihat, mengingat semua saham. Pasti ada fokus-fokus yang saham-saham tertentu, jadi lupa. Walaupun memang mungkin ingat, pas saya juga seperti itu, nggak analisa ingat, tapi kalau pas nanti screening saham tiba-tiba lupa aja tuh ya, seperti itu. Tapi kondisi seperti ini memang ya, memang itu di luar kendali, karena kita itu nggak bisa sempurna di marketnya. Yang penting tuh kalau niatnya trading, buat trading plan, pilih sahamnya seperti apa, dan ciri-ciri Bapak Ibu tuh bertumbuh, mulai meningkat skillnya atau tekniknya atau profil risiko kedisiplinannya, ya win rate-nya pasti mulai membaik. Dari yang mungkin loss-loss besar, mungkin mulai loss-lossnya kecil dan mulai ada profit-profit. Nanti 3-6 bulan ke depan mulai profitnya lebih banyak, tapi mungkin nanti ada yang masih berharap di saham yang loss-nya masih besar ya. Kadang cut loss-nya bisa masih belum disiplin. Nah seperti itu. Sampai nanti Bapak Ibu menemukan titik di mana Bapak Ibu udah nggak pakai lagi perasaan, tradingnya sesuai plan. Kalau harus cut loss, cut loss. Nah di situ nanti mulai pertumbuhan portofolio Bapak Ibu harusnya sih membaik. Yang penting punya teknik. Ya seperti itu. Untuk BDMN, kalau saya lihat masih aman. Malah kalau kesempatan koreksi, tangkap pisau jatuh Senin. Tapi ini disclaimer untuk BDMN seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Arto yang ditutup di harga 3230, terkoreksi 2,12%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dilihat di broker semuanya, Arto ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Arto 3000, 3100, 2800. Saya sih tetap pakai support sandarannya 3000. Tapi ya bisa aja dia mantul dari 3200. Kita lihat aja Senin rebound nggak. Kalau Senin rebound ya peluang besar sih 3500, 3600 tembus minggu depan. Senin Selasa harus rebound ya untuk Arto. Kalau Senin Selasa dia turun lagi ya tangkap bisa jatuh di bawah. Harga sekarang harga nanggung, atur bagaimana strateginya. Kalau dilihat digambar ulang aja ya biar lebih rapi. Tren dari semenjak Desember 2022 sudah dipatahkan ya kan, trend downtrendnya. Dan kalau dilihat kondisi seperti ini, neckline-nya saya sih tetap pakai 3000 atau 3100 itulah hari ini. Nah ini harus dijaga nih ya kalau seperti ini pergerakannya. Jadi ya dia itu masih uptrend dan
Kalau pandangan saya itu bisa masih dia ke 3.600 3.800 menguji resistennya ini sampai akhir Juli. Tapi ini disclaimer ya. Namanya market kita nggak bisa, cuman ini hanya analisa. Silahkan dianalisa kembali. Seperti itu untuk Arto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BTPS yang ditutup di 2.220, terkoreksi 0,44%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dia bukan semuanya BTPS ada distribusi. Langsung saja ke teknikal. BTPS selama di atas 2.200 masih bisa di hold dan volume meningkat. Menurut saya ini volume nggak main-main. Mestinya masih ada tarikannya masih sama 2.400 2.500 tuh sangat mungkin di bulan Juli atau sampai akhir Juli nanti. Tapi ini disclaimer ya. Dengan sandaran jangan turun dari 2.160. Untuk BTPS tren jangka pendeknya kalau yang pakai stop loss. Kalau yang nggak pakai stop loss ya nggak usah tahu di mana tren jangka pendek ya. Namanya beli berharap kan profit. Kalau dia turun ya mungkin average down. Ya sesuaikan bagaimana strategi average down-nya. Dan juga itu apakah salah? Nggak salah. Tergantung profil resiko Bapak Ibu. Bapak Ibu siap? Ya boleh. Nggak ada yang larang ya. Seperti itu. Untuk BTPS langsung saja ke saham selanjutnya. Langsung saja ke saham terakhir ada NISP yang ditutup di harga 1.290 menguat 0,78%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dia bokar semuanya NISP diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Nah ini contohnya yang waktu itu saya bilang ya NISP 2 hari aja ya. Dia 2 hari langsung nutup gap ya. Apakah cepin sama? Ya kita lihat. Cepinnya Clippan ya. Panin bukan cepin poultry. Nah ini kan dia bagi dividen. Dividennya juga besar waktu itu ada di berapa? Di 57 dengan harga berapa waktu itu? 84 ya 7%-an. Ya dia dividen trap tapi langsung nutup. Bahkan relief tinggi. Ya semoga aja bisa seperti itu ya cepinnya. Tinggal lihat Senin Selasa minggu depan kita lihat menarik gak cepin tuh. Apakah mungkin terjadi yang seperti ini? Nggak ada yang tahu. Itu aja ya. Yang penting kita tahu plannya. Lihat buying power untuk scalping, ODT atau fast trade atau swing. Ya lihat hari Senin aja. Kita lihat ya. Untuk NISP kondisi seperti ini naik lagi ya. Tapi dia membentuk candle hammer terbaik. Volume meningkat lagi. Tapi takutnya sih mulai pelan-pelan jualan. Target saya itu masih sama. Bisa ke all time high-nya 1.380. Tapi ya apakah Juli atau bulan depan, 2 bulan ke depan atau akhir tahun. Pokoknya sampai dia 1.380. Tapi mungkin bisa koreksi dulu ya. Hati-hati kalau baru di pucuk. Kalau Bapak Ibu punya di bawah ya pasang trailing stop lah untuk NISP. Kalau saya melihat kondisi seperti ini ya saya nggak akan beli. Resikonya lebih besar. Karena saya disiplin stop loss. Kalau nggak disiplin stop loss, boleh-boleh aja beli harga sekarang. Pakai strategi average down kalau nggak sesuai plan. Seperti itu. Ya, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.